Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seberapa dari kita yang hadir pada malam hari ini datang dengan hati yang sukacita? Boleh dong kita sama-sama lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita awali malam pujian penyembahan malam hari ini, kami minta Ibu Gembala untuk berdoa. Siapapun yang hadir pada malam hari ini, kita tetap datang dengan hati yang sukacita. Kita bawa hati jiwa kita untuk memuji mengagungkan nama Tuhan pada malam hari ini. Mari engkau yang bersukacita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita muliakan, kita agungkan Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Selatan dengan hujan bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, sama-sama katakan, Allah yang dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah yang dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Lebih semangat lagi. Dari utara ke selatan, amin. Terdengar hujan bagi, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, katakan Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kita akan pujian dari awal dengan lebih semangat lagi. Haleluya. Dari utara ke selatan, amin, mendengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari mana? Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi Allah itu dahsyat, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, dahsyat. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Sekali lagi kita mari pujikan nama Tuhan. Kaulah kuatku. Haleluya. Musuh di depan, rintangan menghadang, kau sungguh engkau bersamaku. Berlembah berasa di sisi kanan, kau janji engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhan, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kekuatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Mari kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Haleluya. Meskipun musuh di depan, amin, kau sungguh engkau bersama. Pujikan dengan bersyukur Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan dengan penuh imanmu. Akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kekuatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kekuatanku.
katakan kaulah kuatku, kaulah Tuhanku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatan, kekuatan dan perlindungan, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah Tuhanku. Berikan kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi untuk memuji muliakan nama-Mu. Haleluya. Mari bawa hati kita Bapak Ibu. Mari bawa hidup kita dalam Tuhan. Haleluya. Datang Tuhan, Bapakku datang, menyembah di sini. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baik. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat hidupku. Mari bawa pujian bersungguh-sungguh lagi. Sama-sama katakan, Bapakku Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ada bagiku
ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa berbuat katakan ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi katakan dengan segenap hati, puji Tuhan Allahku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuatan. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin, ajaib perkasa, berbuatan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuatan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuatan. Siapkan hati untuk menyembah di hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, kami
dengan penuh iman katakan percaya janji-Mu ajaib. Buktikan dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu, Engkau segalanya bagiku. Percaya buktikan dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya janji-Mu ajaib. Amin. Sungguh kami percayakan janji dalam kehidupan kami, Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya janji-Mu. Sungguh kami percaya tak ada yang perlu kami takutkan atau kami khawatirkan dalam menanti janji-Mu, Tuhan. Segenap jiwa kami, segenap harapan kami taruh hanya dalam tangan-Mu, Tuhan. Segalanya bagiku. Ajaib, berserah di dalam kekuatan-Mu, berserah di dalam kekuatan-Mu, sekali lagi katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu, mari sembah Dia, sembah lebih dalam, sembah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu.
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Perkatakan pujian dengan penuh iman Bapak Ibu. Aku punya Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara-saudara kasih. Percayalah hidup kita masih ada di tangan Tuhan. Bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama bangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh-sungguh, aku punya. Percayalah, kita semua memiliki Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang dahsyat, sanggup memulihkan hidup saya dan hidup saudara-saudari. Haleluya. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya pujikan dengan sepenuh hatimu saudara-saudari. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berkatakan dengan lebih, dengan penuh imanmu. Kiranya Engkau memberkati aku. Amin Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah dari tempat maha tinggi. Luas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang kami haturkan kepada-Mu. Kalau sebentar Tuhan,
jam yang paling subuh, biarlah firman yang kami dengar malam hari ini dapat bertumbuh, berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu Tuhan agar kami mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin lancar, pimpin selalu jalan kami Tuhan. Ajar kami berharap hanya kepada-Mu. Mari sama-sama panggil Bapa kita dengan mesra, dengan lembut. Bapakku, kami percaya rancangan-Mu ajaib bagi kami. Kami percaya perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Tuhan, kami semua rela berbuat. Mari dengan penuh iman katakan, Allah pasti sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Percaya mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Kita angkat doa ini menjadi sebagai doa kita. Haleluya. Ajar mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Selalu jalan kami Tuhan dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya. Mari panggil Bapa kita, panggil dengan hati-Mu. Engkau Allah kami yang ajaib.
Dengan penuh iman kami percaya Tuhan, Kau sanggup mengadakan apa yang menjadi keperluan hidup kami. Sekali lagi, berkatakan dengan lembut, dengan sepenuh hati, dengan penuh iman. Bapakku, ajaib segala rancangan Tuhanku. Heran perbuatan Engkau pasti sanggup. Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Mari berkatakan dengan lebih sungguh-sungguh. Banyak dipersilakan. Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biar nama Tuhan boleh disenangkan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap hati kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan dan kuasa-Mu. Biar setiap firman yang didengar Tuhan boleh dimengerti dan difahami Tuhan, boleh direnungkan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan setiap jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang hendak kami sampaikan Tuhan benar datangnya dari isi hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom, selamat malam. Ya, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya, firman Tuhan malam ini saya beri tema berkat Tuhan. Kita buka di Ulangan 28 ayat 2. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan datang kepadamu dan jadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Ya. Siapa di sini yang mau diberkati dengan Tuhan? Ya. Tanpa dipungkiri ya bahwa kita semua ini pasti ya sangat mendambakan, merindukan ya, mengharapkan kita akan diberkati Tuhan. Ada amin. Ya.
Itulah maka siap hari kita semua, baik pagi, siang, malam, kita selalu berdoa pada Tuhan supaya kita diberkati, ya. Kita diberkati dalam pekerjaan, kesehatan, juga anak kita diberkati dalam perjalanan kita, diberkati Tuhan. Itulah makanya setiap kita pasti berdoa pagi, siang, malam, berdoa untuk itu, ya. Begitu juga saya, kalau saya bangun pagi itu saya pasti berdoa, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam saya tidur. Habis itu doa permohonan seperti tadi, ya, mohon perlindungan untuk anak, untuk istri, pekerjaan kita dilindungi, diberkati Tuhan. Ya, kita berdoa itu untuk memohon, ya, untuk meminta pada Tuhan agar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, ya. Kira-kira kita salah enggak untuk minta sama Tuhan? Minta perlindungan, berkat Tuhan, salah apa enggak? Tidak, ya. Kira-kira ada enggak yang orang yang tidak pernah minta sama Tuhan, kira-kira ada enggak? Tapi saya jawab ada, ya, ada. Semasa saya masih muda, kalau pakai ini malam bereng. Dan semasa saya masih muda, masih imut, masih cantik. Ini saya niru-niru Pak Yusak, ya, niru-niru Pak Yusak. Biasanya Pak Yusak setiap kali menyampaikan Tuhan mesti ada kata-kata seperti masih imut, masih manis gitu. Karena saya pengintilnya, salah satu pengintilnya, ya. Saya niru-niru Pak Yusak, ya. Semasa saya masih muda, masih remaja itu ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang berkhotbah bahwa hamba Tuhan ini tidak pernah meminta Tuhan. Dalam doanya tidak pernah minta sama Tuhan. Waktu saya berpikir, loh, aku kok sering minta gitu, tapi ya sudah, itu kan suatu pilihan, ya. Sebetulnya hamba Tuhan ini seorang dokter, istrinya juga seorang dokter. Biasanya kalau orang tuanya dokter, pasti anak-anaknya juga dokter, ya. Kebanyakan, ya, ada juga yang enggak. Kemudian kalau orang tuanya katakan polisi, pasti anaknya juga polisi. Kalau orang tuanya pengusaha, pasti anaknya juga pengusaha. Nah, kemudian setelah berapa puluh tahun, sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan beliau, ya. Tidak bertemu dengan beliau. Nah, waktu itu sebenarnya saya sama hamba Tuhan ini juga boleh dikatakan ya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cuma saya tahu rumahnya. Ya, kalau datang ke rumahnya itu pasti ada persetujuan doa, ya. Nah, waktu itu begitu saya di rumahnya, saya melihat rumahnya itu untuk saya, ya, kok kelihatan besar gitu loh, besar gitu. Karena rumah saya di Ciliwung itu sangat sempit. Jadi saya merasa rumahnya itu sangat besar gitu. Kemudian setelah beberapa puluhan tahun, ya, berpuluhan tahun begitu saya menikah, kan sudah lama, ya, sampai saya punya rumah krian itu sudah lama sekali. Saya kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu saya ke rumah beliau karena saya mencari adik saya. Nah, waktu itu saya datang ke rumahnya, hamba Tuhan ini suami istri masih ada waktu itu, tapi sekarang dua-duanya sudah meninggal. Waktu itu saya datang ke rumahnya, saya toleh ini, kok kecil ya rumahnya, ya, perasaan dulu kok besar gitu. Jadi perbandingannya, kalau dulu rumah saya di Ciliwung kecil, sekarang perbandingannya rumah saya di kelihatan besar, jadi kelihatan kecil gitu loh, kok kecil ya itu, ya. Yang mau saya sampaikan, karena hamba Tuhan ini tidak pernah meminta sama Tuhan, ya, tidak pernah meminta pada Tuhan, hingga yang membuat saya sedih, ya, sedih. Karena tidak pernah minta Tuhan pemeliharaan anaknya, berkati anaknya. Yang mau saya sampaikan, anak-anaknya ini jadi tukang ojek. Yang satunya juga sama gitu. Jadi kalau dilihat, ya, perbandingannya orang tuanya kan dua-duanya dokter. Seharusnya anak-anaknya juga anaknya berhasil gitu. Jadi
Mungkin Bapak ini juga enggak pernah berdoa untuk anak-anaknya, diberkati dalam pendidikannya, diberkati dalam pergaulannya, diberkati juga dalam masa depannya. Jadi kalau dipikir-pikir, orang kalau tidak pernah meminta pada Tuhan, berarti orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau hamba ini karena tidak pernah meminta, jadi mengandalkan kekuatannya sendiri, jadi ya seperti itu tadi, anak-anaknya tidak menjadi orang yang berhasil ya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kita jangan sungkan-sungkan berdoa sama Tuhan ya. Tuh, minta sama Tuhan juga tidak bayar ya. Kita tinggal minta, memohon sama Tuhan ya. Masalah Tuhan kasih apa tidak kasih ya, kita ya minta aja ya. Kalau kita hidup benar, pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kemudian kita akan lanjutkan. Sebenarnya pengertian berkat Tuhan itu apa sih? Di sini saya catat, pengertian berkat Tuhan itu segala bentuk karunia atau kebaikan yang diberikan Tuhan kepada manusia, di mana kehidupan mereka dipenuhi dengan kasih, rahmat, dan kebaikan Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu berupa jasmani atau materi. Itu kira-kira apa aja berkat jasmani itu, berkat materi? Mungkin ada yang bisa jawab? Punya tabungan, ya apalagi? Berkat jasmani itu ya kekayaan, jabatan, terus apalagi? Rumah, ya. Yang semuanya yang berbentuk harta, yaitu berkat jasmani. Kemudian berkat rohani, ada yang bisa jawab? Itu damai sejahtera, sukacita, ya. Mendapat kasih Tuhan itu merupakan berkat Tuhan. Kalau selama kita ada yang di sini ada pemeliharaan Tuhan, itu merupakan berkat dari Tuhan, ya. Kemudian kalau berbicara tentang berkat Tuhan dalam perjanjian lama, itu merupakan kemurahan Allah yang dikaruniakan pada umatnya, itu berupa hasil panen. Kita bisa baca di Ulangan 28 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Ulangan 28 ayat 8. Ayat 8. Ya, mari kita baca bersama-sama. Tuhan akan melimpahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini kalau dalam perjanjian baru, berkat Tuhan itu karunia yang dijanjikan Allah kepada manusia melalui Kristus, ya. Kita baca di Kisah Rasul 3 ayat 25. Kisah Rasul 3 ayat 25. HP saya di tas ya. Ini aja. Sudah ya. Mari kita baca sama-sama. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ya. Terus untuk pertanyaannya kemudian, bagaimana untuk bisa menerima berkat Tuhan? Ya, yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Berkat Tuhan bukan sekedar hadiah, tapi bagian dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Kita bisa baca di Matius 6 ayat 33. Sudah ketemu? Mari kita bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, dalam kehidupan kita, kalau kita selalu mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan lewat doa kita, lihat persetujuan kita dengan Tuhan, kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Segala apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, Tuhan akan
akan memberkati kita. Tuhan akan memuaskan setiap hasrat kita selama kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Tuhan memberkati mereka yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita buka di Ulangan 28 ayat 1. Ya, mari kita baca bersama-sama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, biarlah kita menjadi orang yang taat pada Tuhan, seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Minggu yang lalu ya, bahwa yang disampaikan Bapak Toto bahwa ketaatan itu sudah melingkupi semuanya ya, takut sama Tuhan, melakukan segala kehendak-Nya ya segala larangan Tuhan itu pasti sudah terpenuhi di dalam ketaatan. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana supaya berkat selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana untuk bisa menerima berkat Tuhan, kalau sekarang pertanyaannya bagaimana supaya berkat selalu mengalir dalam kehidupan kita. Ya, maksudnya selalu mengalir itu berarti berkat itu tidak berhenti di situ saja, pada saat itu saja. Kalau berkat selalu mengalir, ya itu yang menjadi kerinduan kita, menjadi harapan kita, selalu ada, selalu baru tiap hari ya. Jadi bagaimana supaya berkat selalu mengalir dalam kehidupan kita? Yang pertama, jadilah saluran bukan penampung berkat. Jadi kita kalau merasa diberkati Tuhan, jangan berhenti pada diri kita saja. Kita harus membagi berkat yang sudah kita percayakan pada Tuhan. Di sini semua bekerja toh, ya. Seberapa yang kita terima, kita juga bisa memberi walaupun dalam nilai yang sangat kecil ya. Seperti yang pada waktu Tuhan Yesus memperhatikan bahwa seorang janda memberikan persembahan semua ya, persembahan apa yang dia punya, walaupun nilainya kecil, itu dipandang Tuhan ya. Daripada yang nilainya besar tapi memberikan dengan tidak tulus ya. Jadi seberapa kita diberkati Tuhan, kita tetap memberi. Ya, kalau kita mau memberi, kita akan menerima. Seperti dalam firman Tuhan itu lebih baik memberi daripada menerima. Itu artinya memberi itu kita itu dalam kelimpahan. Kalau menerima kita itu dalam kekurangan. Jadi walaupun kita mempunyai nilai yang kecil, hanya berkat sekecil apapun, kita ada niat untuk memberi, ya, walaupun dalam jumlah kecil. Seperti contoh ya, kalau kita berpergian sama teman itu ya, dalam satu kelompok ini kan ada yang duitnya banyak, ada yang sedang, ada yang merasa di bawah mereka ya. Kalau dengan berjalan bersama-sama kan tidak mungkin tiap kali kita berjalan kita ini contohnya cuma diberikan minum ya, diberikan minum. Dan setiap kali ketemu kita diberikan minum. Dan minum kan juga murah itu. Tapi kita kan tidak mungkin gitu loh, terus-terusan diberi. Wong kita juga punya berkat ya, walaupun kita berkatnya tidak seberapa, tapi untuk minum kan nilainya kecil ya. Kita bisa berbagi gitu. Itu juga bisa apa ya? Itu tadi memberi dengan keadaan kita. Sebetulnya nilai kecil itu penting. Itu sebenarnya penting. Paling tidak kan mesti ada bisik-bisik ya di sana itu, bisik-bisik. Iku lho, kalau tak tahu nukokno gak gelem gentenan. Itu pasti ada bisik-bisik seperti itu. Nah, daripada itu. Ya kalau bisa ya itu tadi. Kadang itu orang itu memberi itu bukan kadang itu orang memberi itu tidak harus dalam jumlah banyak ya.
walaupun sedikit itu pun sudah ada nilainya ya. Jadi sebenarnya kalau memberi itu sebetulnya niat dari hati kita, niat dari kita ya. Kita mau memberkati walaupun dalam bentuk kecil, itu sebetulnya itu bagian dari melakukan firman Tuhan ya. Lebih baik memberi daripada menerima ya. Seberapapun nilainya kita tetap ya, jangan untuk secara manusia aja orang bisa mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau kita mau diberkati, kita juga harus memberkati. Sebenarnya dalam firman Tuhan juga dikatakan hukum tabur tuai ya. Kalau kita menabur, kita juga akan menuai. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi dibagikan. Tuhan bersedia memberikan orang yang bersedia menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa buka di Kejadian 12 ayat 2. Ya, kita baca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menikmati berkat ya. Kalau kita diberkati, kita juga akan menjadi berkat ya. Seperti kalau di sini itu kan ya, ini bukan promosi ya, bukan pamer ya. Seperti Pak Toto itu ya, diberkati Tuhan. Tapi Pak Toto juga memberkati ya dalam pelayanan ke jam terbangnya Pak Toto kan tahu ya, ke sana ke sini itu kan juga membagi berkat ya untuk untuk hamba-hamba Tuhan gitu ya. Yaitu sebetulnya bukan seolah-olah kita dipuji orang, tidak. Memang itu dari lubuk hati yang terdalam. Dari lubuk hati yang terdalam ya, ingin menyenangkan hati Tuhan ya, ini menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kalau di sini seperti Pak Budi ya yang ada di sini, dengan berkat Tuhan itu memberkati, membagi berkat dengan menyediakan tempat ibadah ini. Ini juga apa yang dilakukan kerjakan Pak Budi semuanya kan juga untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi membagi berkatnya dengan memberikan tempat ibadah, fasilitas yang bagus, itu juga membagi berkat ya, bukan dinikmati sendiri. Dengan apa yang sudah Pak Budi kerjakan ini bisa dinikmati banyak orang dan menimbulkan ucapan syukur banyak orang pada Tuhan ya. Di sini juga sebetulnya kalaupun kita tidak bisa memberikan dalam bentuk materi, kita bisa juga memberikan dalam bentuk tenaga. Saya di sini lihat anak-anak Tuhan di sini benar-benar luar biasa pelayan-pelayan Tuhan ya. Kalau saya lihat perkembangannya di sini kayak Pak John itu ya, semakin banyak pelayanan, semakin banyak yang dikerjakan, apapun yang bisa dikerjakan. Saya diam-diam tuh melirik gitu, oh Pak John ya. Begitu datang itu ada persiapan gitu ya, kayak sound dicek, terus kayak mic-nya itu ya, singer WL itu dicek, diganti sarungnya, ini kan luar biasa itu kan. Jadi hatinya benar-benar tuh untuk melayani Tuhan ya, tidak usah diperintah, tidak usah tidak usah diperintah, tapi niat hati yang terdalam seperti itu tadi yang mau saya sampaikan ya, dari hati yang tulus ya. Demikian juga saya lihat Pak Sanjaya itu ya, menemani, mendampingi kaum pemuja ya pada hari Senin Jumat itu ya, itu luar biasa ya. Demikian juga sampai kapan hari itu naik gunung itu ya, luar biasa itu ya, itu luar biasa. Jadi untuk selain kita memberikan dalam bentuk materi, kita juga bisa memberikan dalam bentuk tenaga. Apapun bisa kita kerjakan. Banyak kok yang bisa dikerjakan di dalam pelayanan itu, banyak ya. Enggak usah. Terus kita bisa lihat kiri kanan apa yang bisa dikerjakan. Itu juga ada nilainya ya. Apalagi kalau untuk orang-orang ya yang membantu pelayanan hamba Tuhan seperti pendeta itu ya, membantu pekerjaan hamba Tuhan seperti Pak Edi ini ya, banyak hal yang dapat dikerjakan ya, seperti apa yang dilakukan
di sini Pak Sanjaya, juga ada Mas Willy, Pak John, juga ada Pak Toto, juga Pak Eko. Ya, kalau kita melakukan untuk meringankan ya pekerjaan hamba Tuhan, itu berkatnya itu yang lebih enak tuh bisa sebagai upah ya, upah itu nilainya kekal. Jadi berkat yang diterima untuk anak-anak Tuhan yang dilakukan untuk hambanya ini, itu berkat yang diterima Pak Edi itu sama seperti diterima untuk anak-anak Tuhan yang membantu untuk memperlancar, mempermudah hambanya ini. Jadi berkatnya tuh, misal Pak Edi itu melayani Tuhan, berkatnya 100. Jadi mereka-mereka yang membantu pelayanan Pak Edi itu sama berkatnya seperti yang diterima Pak Edi ya. Jadi jangan hitung-hitungan ya untuk membantu pelayanan ya, karena nilainya kekal ya di surga nanti. Ya, ini berbicara tentang upah. Nanti bisa lain kali Pak Edi ya, firman Tuhan tentang upah mengikut Yesus. Ya. PR-nya Pak Edi. Kemudian hidup dalam ketaatan dan setia. Yang dimaksud di sini taat bukan sesaat saja, tapi taat terus-menerus, setia terus-menerus ya. Jangan hanya taat sesaat saja, habis itu kita lupa ya. Apa yang dikatakan takut sama Tuhan, apa yang bisa dikatakan setia mengasihi Tuhan itu hilang ya, karena suatu hal. Kalau bisa taat itu terus-menerus, setia itu terus-menerus ya. Mari kita baca di Ulangan 28. Ini panjang ya, dibaca di rumah aja ya. Ini bisa dibaca di Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Kemudian yang ketiga, pelihara hati yang bersyukur dan rendah hati ya. Hati yang bersyukur itu membuka berkat yang baru. Jadi kalau kita mau mendapat berkat yang baru, setiap saat apapun yang kita terima, kita bisa mengucap syukur ya. Bersyukur dengan apa yang Tuhan beri ya. Seperti kalau Tuhan percayakan rumah ya. Selama kalau anggap aja kalau rumah sendiri itu sudah bersyukur sekali. Kalau dipercaya Tuhan masih rumah kontra, ya kita bersyukur aja. Bersyukur dengan cara apa? Dengan kita memelihara rumah yang kita tempati, ya. Kita bersihkan, kita buat rapi, itu dengan cara seperti itu kita mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Jangan merasa, oh duduk rumahku wis dibikin saya enaknya. Itu bukan cara untuk mengucap syukur ya. Banyak hal yang mendatangkan ucapan syukur pada Tuhan. Kalaupun kita bisa beli minyak aja itu, kita bisa mengucap syukur, bisa beli beras mengucap syukur ya. Kalau saya itu bisa setrika setumpuk, bisa selesaikan hari ini tuh saya juga mengucap syukur ya. Saya bisa membersihkan kamar mandi, bisa mengucap syukur ya. Jadi segala apa yang sudah kita perbuat ya, itu kita bisa mengucap syukur ya. Kalau saya mau bersaksi ya, kalau saya dulu kan rumahnya di Ciliwung ya, rumah di Ciliwung tuh rumahnya tuh awal-awal rumah saya tuh di deretan Ciliwung tuh awal-awal rumah saya tuh paling bagus, sama rumah saya masih tembok, lainnya masih apa ya, gedek gitu. Kalau ngomong gedek berarti saya orang lama ya. Orang lama berarti sudah usia lumayan lah gitu ya. Jadi kalau saya mau cerita, dulu di Ciliwung itu sebetulnya masih seperti sawah-sawah itu dia, masih sawah-sawah, belum ada lampu gelap gitu ya. Jadi kalau yang ada listrik itu cuma di rumah sakit RKZ sama di pinggiran jalan di Ponorogo, lainnya tuh berupa masih sawah gitu loh, masih sepi,
gelap, nggak ada rumah. Yang ada tuh di deretan saya tuh pinggir kali tuh yang ramai. Terus saya tuh sebetulnya rumah saya tuh di depan, di pinggir jalan. Sekarang dipakai sebagai Indomaret ya. Tapi dulu tuh justru yang di pinggir jalan tuh sepi, yang ramai malah di pinggir sungai. Nah ibu saya tuh malah pindah yang di pinggir sungai, jadi yang banyak temannya. Ya, kemudian waktu itu semua gelap, jadi waktu itu saya masih ingat kalau naik becak waktu itu mungkin yang angkatan saya tahu ya. Jadi becak dulu itu ada lampunya kiri kanan gitu ya, karena itu dulu. Kalau lampu-lampu itu pun masih lampu-lampu yang digantung, lampu oblek ya kalau orang Jawa itu, belum ada lampu. Ya. Nah, begitu berjalan waktu, akhirnya rumah saya ketinggalan karena ibu saya, bapak saya nggak ada, jadi rumah saya ketinggalan. Semua sudah bagus, rumah saya yang ya paling sederhana. Tapi begitu saya bekerja, saya ini kan pingin punya rumah bagus, Sebenarnya rumah pingin kelihatan indah bagus, cuma dicat aja, itu sudah kelihatan bersih, rapi gitu. Nah, waktu itu karena saya pingin punya rumah bagus, kan waktu itu saya sudah kerja ya. Dengan cara apa? Saya cat sendiri. Saya waktu itu pakai gamping. Siapa yang tahu gamping di sini ya? Gamping. Jadi dulu tuh enggak pakai cat. Bagi saya beli cat itu terlalu mahal. Jadi tetangga saya semua juga pakai gamping. Saya bisa mengerjakan sendiri. Karena saya sendiri di rumah sendiri. Jadi kakak saya enggak ada, saya sendiri, hidup sendiri. Jadi saya ingin punya rumah bagus. Saya beli gamping. Saya kalau orang kerja itu saya lihat, oh gitu ya, dibeli gamping, terus direndam di bak itu yang dari seng ya. Kemudian siram air itu kan akhirnya berbuih gitu ya, meletup gitu. Besoknya bisa dipakai. Nah waktu itu saya cat itu pakai apa dulu, pakai merang, siapa ya tahu? Pakai merang gitu. Saya pakai itu. Gitu. Saya kerjakan sendiri. Saya senang. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya tuh orangnya tuh pingin ganti suasana. Jadi tiap tahun saya ganti catnya. Habis putih, habis hijau, biru, dan waktu itu ya juga pakai gamping gitu loh. Tapi untuk memberi warna tuh mungkin Pak Edi terheran-heran itu mau medok. Jadi saya gamping tuh saya beli warna itu waktu itu berubah serbuk. Ada yang hijau, ada yang kuning, itu dicampur di situ. Itu saya cat itu. Jadi saya tuh senang gitu loh. Di rumah tuh saya gonta-ganti warna itu biar enggak bosen gitu. Jadi tiap tahun saya ganti. Hingga waktu di Waki itu juga seperti itu. Setiap tahun saya ganti warna. Habis hijau, warna krem itu saya cat sendiri. Waktu itu untuk manggil tukang itu rasanya belum bisa, masih jauh gitu loh. Ya masih jauh. Sampai saya ngomong Pak Toto, dicat, Pak Toto enggak mau, ya enggak mau cat, saya cat loh ya. Ya sudah, saya naik sampai rambut saya cat semua itu sudah. Saya senang melakukan gitu loh. Makanya kalau ada tukang-tukang itu saya bisa, aku lo iso gitu loh. Saya tuh bisa gitu. Ya, saya bisa mengerjakan. Jadi saya ngecat rumah itu, satu rumah tuh sehari selesai loh. Ya, udah hebat bukan? Tapi bentar istirahat cacat, berhenti, habis itu berhenti gitu sampai di luar itu. Nah sekarang kalau suruh seperti itu saya nggak mampu karena faktor U ya. Dan kemudian juga karena sudah diberkati Tuhan. Karena ini Tuhan tuh berarti melihat itu loh, kerinduan anaknya untuk memiliki rumah yang bagus itu Tuhan tahu. Jadi seberapa yang Tuhan percayakan berkat, kita kelola dengan baik. Kalau misalnya Tuhan percayakan masih kontrak, kita pelihara rumah itu, ya kita bersihkan, ya yang kita buat rapi, paling tidak dipelihara. Jadi Tuhan tuh melihat gitu loh, kerinduan anaknya untuk memiliki rumah itu dasarnya dari apa? Dari apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita kelola dengan baik itu. Dari hal yang kecil ya, seperti tadi rumah saya kecil. Kemudian Tuhan tahu kerinduan hati saya,
Walaupun saya tidak ngomong ya, tapi Tuhan menilik hati saya. Kalau saya berkeinginan tuh punya rumah yang bagus, rumah yang besar. Tapi dengan berjalannya waktu Tuhan sediakan. Kalau Anda di sini, seberapa yang Tuhan percayakan, kita kelola dengan baik. Berkat yang Tuhan berikan pada kita, kita pelihara, ya, kita kelola dengan baik. Kalaupun rumah kecil, sekecil apapun ya, kita bersyukur ya, karena sebetulnya kebahagiaan itu timbul di dalam hati kita sebagaimana kita mensyukuri apa yang sudah percayakan, itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Dengan kita mengucap syukur pada Tuhan, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Kemudian bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Kemudian kita yang keempat, hidup dalam iman dan pengharapan. Iman membuka pintu berkat dan mujizat. Tanpa iman kita tidak akan menerima sesuatu yang kita harapkan. Kita buka di Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kita ini juga hidup oleh iman ya. Kita tidak tahu jauh ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, untuk itu kita bangun iman kita dengan melalui membaca firman Tuhan. Ya, kita juga banyak berdoa. Kita hidup dalam persekutuan seperti ini. Ya, karena dengan kita berdoa, ya, kita baca firman Tuhan ya, kita baca aja firman Tuhan. Ngerti apa tidak ngerti, kita baca aja. Nanti Tuhan akan menimbulkan iman di dalam hidup kita, ya. Karena kalau kita baca firman Tuhan, suatu saat firman itu akan muncul di saat kita menghadapi masalah. Ya, kita percaya saja apa yang kita doakan, kita percaya saja bahwa apa yang kita doakan Tuhan sudah memberikan, ya. Kita percaya aja dengan doa kita, Tuhan sudah, seolah-olah kita minta pada Tuhan, seolah-olah kita sudah mendapatkan. Begitu juga mungkin kita saat ini menghadapi sakit penyakit ya. Ya, kita berdoa aja, kita tumpang tangan, ya. Kita belajar untuk diri kita ya, percaya, jangan kita bergantung sama hamba Tuhan. Kalau kita sakit, kita datang dengan hamba Tuhan, minta doa. Kita belajar bahwa kita juga percaya pada Tuhan ya, yang kita sembah kita sama ya, yang kita percaya, yang dipercaya hambanya, yang kita percaya juga sama. Jadi kita datang aja pada Tuhan, kita membangun iman kita. Kalau kita punya masalah, punya sakit penyakit, kita berdoa, kita imani ya, kita belajar untuk bisa menggenapi janji-janji Tuhan ya. Kalau hambanya berdoa kok bisa ya, bisa ampuh ya, sampai orang bilang kalau pendeta itu doanya ampuh gitu ya. Tapi ampuh tidaknya tergantung dari kita, seberapa kita dekat sama Tuhan ya, seberapa hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi sebenarnya sama, kita belajar. Kalau dulu saya tuh kalau ada masalah pernah sih datang pada hamba Tuhan. Saya datang, saya cerita masalah saya. Terus hamba Tuhan ini cerita, jawab saya juga punya masalah gitu katanya. Ya, jadi saya waktu itu ya sudah, akhirnya saya nggak mau datang sama hamba Tuhan. Saya belajar untuk datang sendiri ya. Saya kalau hamba Tuhan ini bisa ya datang sama Tuhan ya. Saya juga bisa datang dengan Tuhan, yaitu dengan iman kita ya. Saya belajar menyembuhkan diri saya ya dengan iman percaya saya ya.
Kalau saya seperti kalau mau cerita ya, saya itu pernah ya punya sakit telinga. Telinga saya yang kiri ini sakit ya. Cuma pertamanya itu rasa nyeri gitu ya. Akhirnya saya doa dulu. Biasanya itu doa dulu. Kalau doa enggak bisa saya minum obat. Kalau minum obat enggak bisa baru ke dokter. Sudah ke dokter udah keluar uang banyak. Kemudian kalau minum obat sembuh. Obatnya habis timbul lagi keluar air. Tentunya keluar air malu loh ya. Kalau zaman sekarang ini kalau kita menderita sakit telinga keluar air tuh malu loh ya. Karena apa? Ya sudah enggak musim gitu loh ya. Kalau orang dulu banyak sakit telinga keluar air tuh banyak itu ada, tapi enggak ya. Tapi saat ini malu, tapi bersyukurnya apa? Enggak bau gitu, enggak bau. Kalau dulu kan bau, iya enggak bau. Sampai gini, saya tuh kalau jalan ke mall saya bawa tisu tak gini karena Tuhan, aku sebenarnya malu Tuhan gitu ya. Saya doa gitu. Akhirnya saya doa minta sembuh. Tuhan tolong sembuh. Itu sudah sampai lama itu. Kalau ke dokter sembuh. Kalau sudah obatnya habis keluar lagi gitu loh. Jadi saya tuh gimana ya, sampai saya tuh akhirnya apa? Doa saya tuh saya ganti. Pokoknya saya doa akhirnya enggak itu saya doa terus akhirnya apa? Malah enggak sembuh, malah kiri kanan. Iya, kiri kanan. Jadi kalau saya tidur miring kanan, keluar kanan, miring kiri, keluar kiri gitu. Yang terakhir tuh malah deras sekali itu ya. Sampai tisu numpuk gini keluar terus itu. Akhirnya saya doa, Tuhan tolong, sampai saya bangun. Kalau orang seberang itu kan doa tahajud ya, saya sampai doa itu, Tuhan mohon kesembuhan gitu. Akhirnya capek juga gitu, doa nggak sembuh ya, saya doa itu minta kesembuhan, nggak sembuh, akhirnya capek saya itu. Akhirnya saya ganti doa saya, mengucap syukur. Jadi Tuhan terima kasih, saya ganti doa saya dan mengucap syukur. Akhirnya Tuhan gerakkan saya nggak pindah rumah sakit yang lebih murah ya. Di RSUD Sidoarjo itu kan murah, dokternya waktu itu masih 40. Loh, saya datang sana malah dapat obat tetes. Loh, sudah keluar air kok dapat ditetesi obat, saya mikir gitu. Ini gak salah ta saya gitu ya. Iya. Enggak salah ta itu. Akhirnya karena saya ingin sembuh ya saya lakukan aja itu. Akhirnya itu puji Tuhan, sembuh puji Tuhan, sembuh. Jadi kalau kita benar-benar ingin merasakan dekat sama Tuhan, itu melalui masalah sebetulnya. Jadi kalau masalah itu sebenarnya berkat buat kita. Jadi kalau serba banyak ingin mengalami mujizat, kita harus siap gitu loh. Siap mulai diberi sakit penyakit ya, diberi masalah. Kita harus siap. Jadi kalau yang ingin dekat sama Tuhan, siap-siaplah mendapat masalah ya. Harus siap-siap mendapat masalah. Karena dengan masalah kita akan semakin gencar gitu loh. Semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan gitu loh. Jadi bisa siang malam setiap saat kita minta Tuhan untuk menolong kita ya. Jadi bagi kita semua yang ada di sini, kalau ingin merasakan dekat sama Tuhan, ya harus siap-siap mendapat masalah ya. Dengan masalah itu menjadikan kita mengalami Tuhan. Ya seperti yang dialami Ayub itu ya. Ayub itu kurang apa ya? Ya kurang saleh apa? Ya kurang taat apa sama Tuhan. Tapi begitu mendapat musibah ya, bagaimana hartanya diambil Tuhan, anak-anaknya ya diambil Tuhan ya, sampai sahabat-sahabatnya ya menghakimi ya, istrinya sampai mengatakan bahwa Ayub ini seperti orang gila gitu. Tapi begitu mengalami masalah seberat itu, baru Ayub mengatakan, bukan kata orang saja, tapi aku sendiri mengalami Tuhan. Jadi dengan
kita mengalami banyak masalah, kita semakin banyak mengalami Tuhan. Ya, kita kalau masalah sakit penyakit banyak saya mengalami, tapi ya itu tadi, kita juga bisa semakin dekat sama Tuhan. Kemudian kita yang kelima, kita bangun kehidupan doa. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat hidup kita seperti pohon yang ditanam dekat aliran air, selalu segar dan berbuah. Ya, kita bisa buka di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, benar toh ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bisa ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut melihat nasihat orang sakit, yang tidak. Oh ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Oh, 3, 2 sampai 3. Biar gak ngantuk ya. Ya, yang kedua, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, mau seperti ini ya, apa saja yang kita lakukan Tuhan berhasil ya. Kesimpulan, aduh, kayaknya ini senang ya kesimpulan. Kesimpulan, Tuhan memberkati siapa saja, tapi yang terutama mereka. Tuhan memberkati siapa saja, tapi yang terutama ya mereka yang memiliki hubungan dengan baik sama Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, rajin beribadah. Yang kedua, hidup dalam ketaatan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup selalu, yang ketiga, hidup selalu dengan mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan percayakan. Yang keempat, hidup dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Yang kelima, berkat terbesar adalah karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, kalau kita sebagai orang pilihan Allah, ya sebagai orang yang ditebus dosanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus ya, tentunya kita itu berbahagia. Kita tidak perlu minder ya, kita tidak perlu melihat kiri kanan hidupnya lebih baik dari kita, tapi kita pandang berkat Tuhan melalui karya penyelamatan itu, melalui karya penyelamatan yang mana kita melalui Tuhan Yesus kita ada jaminan untuk masuk surga. Itu sebenarnya berkat yang nilainya kekal ya, itu harus kita syukuri. Jadi kalau kiri kanan kita merasa hidupnya lebih dari kita harus mempunyai keyakinan ya bahwa kita tuh anak raja ya. Kalau hidup di dunia ini hanya sementara ya. Kalau Tuhan percayakan hidup seperti ya sebatas rasa cukup, yang ada yang dimakan, ada yang diminum, itu kita harus mengucap syukur ya. Yang terlebih lagi kita memandang jauh ke depan ya, keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita melalui pengorbanannya di kayu salib supaya kita jadi orang-orang yang diselamatkan. Karena keselamatan ini juga yang banyak ya dibicarakan ya di banyak keyakinan-keyakinan ya, hanya melalui Yesuslah kita bisa masuk surga ya. Jadi kita itu harus mempunyai mental-mental anak raja, mental-mental kaya, walaupun kita enggak kaya, tapi kita kaya ya. Tapi kekayaan kita itu nilainya kekal. Ada amin? Amin. Kami undang untuk WL Singer maju ke depan. Kita pujikan Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap kita, sudah selayaknya kita menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk firman-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hidup. Tuhan, kuserahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita katakan bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar Tuhan. Biasa firman yang kami sampaikan Tuhan. Ya Tuhan, memberkati semangat Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan, untuk selalu bersyukur dan segala berkat yang Tuhan percaya kepada kami Tuhan. Walaupun berkat itu Tuhan tidak sesuai dengan harapan kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Haleluya, karena yang kami pandang Tuhan, berkat Tuhan yang Engkau beri kepada kami Tuhan, melalui karya penyelamat yang Engkau beri kepada kami Tuhan, yang mana berkat itu Tuhan nilainya kekal Tuhan, yang mana anak-Mu Tuhan boleh
masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi Tuhan dan yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, firman Tuhan boleh membentuk kami supaya setiap kami Tuhan memiliki hati yang selalu bersyukur pada Engkau Tuhan, hati yang selalu mengandalkan Engkau, percaya Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Seberapa Tuhan kami memperoleh berkat yang Engkau percayakan pada kami Tuhan, biar berkat yang kami peroleh Tuhan mendatangkan ucapan syukur bagi kami juga, kiranya berkat yang kami terima Tuhan boleh kami bagikan bagi sama kami Tuhan, biar semua orang Tuhan boleh menikmati berkat yang kami terima dari Engkau. Biarlah Tuhan kami berbahagia bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni segala kurang kami, ampuni Tuhan dalam keterbatasan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menyempurnakan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, karena ibadah ini temanya berkat Tuhan ya, saya mau membagikan berkat. Amin. Ya, tentunya ada pertanyaan yang harus dijawab. Ini sebetulnya bukan untuk pertama kalinya ya, biasanya kalau pelayanan di lapas saya juga melakukan ini sama Pak Toto. Ya. Saya mohon Ibu Gembala untuk membawa amplop ini untuk diberikan bagi mereka yang bisa menjawab. Ini ada 4 ya. Ini per amplop ada 50.000, bisa diterima dengan senang hati. Ya, pertanyaannya, apa tema firman Tuhan? Kemudian diambil dari kitab mana, pasal berapa, dan ayat berapa? Boleh. Di belakang saya ini boleh. Berkat Tuhan, Ulangan 28 ayat 2. Nih jawab siapa? Bu Ferry apa Pak Panu? Larang. Ya sudah, saya berikan sama Pak John ya. Silakan untuk terima. Ya. Kemudian yang kedua, berkat Tuhan berupa apa saja dan beri contoh. Pak Ibu silakan. Berkat Tuhan jasmani dan rohani. Cilani, oke, Pak Mari. Ya, apa aja? Ya, contoh kalau jasmani. Baik, yang rohani. Ya, ya baik. Ya, kami persilakan untuk Bu Reni. Untuk yang ketiga, bagaimana supaya berkat selalu mengalir? Tadi ada 5, 3 aja enggak apa-apa. Bagaimana supaya berkat selalu mengalir? Ya, ya Bu. Ya baik. Ya. Ya taat, terus apa lagi? Ya jadi saluran, terus hidup taat, apa lagi? Bersyukur, ya. Mari Ibu Gembala. Ini yang keempat, yang terakhir, pengertian berkat Tuhan. Dia harus sama, mirip-mirip aja gak apa-apa. Yang penting maknanya, pengertian berkat Tuhan. Ayo Mbak Eva dulu.
Bapak Gembala boleh loh ini pengertian berkat Tuhan. Sama Bapak Wakil Gembala boleh. Pengertian berkat Tuhan. Ya. Ya. Ini bisanya Bu Maria loh, ini pinter biasanya. Pengertian berkat Tuhan. Mari Mas Pandu, silakan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Memang benar, carilah dulu kerajaan Tuhan dengan segala kebenarannya. Kita mesti taat, kita terus bersyukur, kita harus memiliki iman. Jadi memang betul, kita semua, saya yakin kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang senantiasa mencari kerajaan Tuhan dengan segala kebenarannya. Dengan kehadiran kita, saya rasa kita semua sudah menunjukkan bahwa kedua ketaatan. Kita kalau mengenai taat, saya rasa semua orang sedang proses dalam menuju ketaatan. Hanya kita sendiri yang tahu ukuran kita masing-masing ya. Yang perlu seperti iman. Nah, yang saya rasa ini iman yang membedakan, saya rasa ini. Seperti iman yang saya rasa membedakan di sini memang. Kalau saya pengalaman, bukan pengalaman, yang saya lihat di firman itu kan seperti perempuan yang hanya menjamah Yesus, dia sembuh. Ada seorang kerajaan, saya lupa, ada kerajaan anaknya sakit tapi cuma suruh berdoa saja, anaknya sembuh. Dari tetap mereka itu memiliki iman, tapi juga ada yang dilakukan. Tidak hanya sekedar beriman, tapi ada yang dilakukan. Baiklah, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Untuk malam yang luar biasa ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu yang dapat mengingatkan kembali Tuhan bagaimana kami harus dapat meraih berkat-berkat-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu, hidup kami berkenan di hadapan-Mu, agar hidup kami selalu senantiasa dapat berdampak di sekitar lingkungan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Delila yang sudah membawakan firman pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, apapun yang Ibu Delila kerjakan Tuhan, Engkau jadikan berhasil. Tambahkanlah hikmat-Mu Tuhan yang dahsyat, agar semakin hari semakin banyak jiwa yang diingatkan dan diselamatkan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik, kami memberikan dengan sukacita kami. Kami tahu Tuhan semua ini tidak sebanding dengan kebaikan yang telah Kau nyatakan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia
Mari kau berbahagia, katakan aku bernyanyi, oh bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, amin, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Ketika dibacakan pengumuman dan doa sahabat saja sendiri. Ya, salam Bapak Ibu terkasih. Ya, mari kita membacakan pengumuman kegiatan kita sepekan. Hari Jumat besok tetap ada kegiatan youth jam 18.30. Mari teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian boleh hadir bersama dalam ibadah youth Jumat besok. Doa fajar hari Sabtu besok tanggal 19 April ya. Kok April sih? Mei, Mas. 19 Mei ya. Ya nanti dilayani oleh Saudari Katarina, nanti WL-nya Ibu Luis jam 5 sampai jam 6. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita boleh hadir dalam ibadah doa fajar. Hari Minggunya 18 Mei nanti kita dilayani Bapak Pendeta Yohanes Agus dari Sidoarjo, WL-nya Saudari Angel, singernya Ibu Diana Ventris dan Ibu Rosana, musiknya Bapak Aji. Hari Rabunya minggu depan 21 siapa kan Bu Evi ya. Iya. Ini Pak Jasonnya mungkin mundur minggu selanjutnya dilayani oleh Ibu Evi apa Pak? Philadelphia full team ya. Ya, ini mundur ke selanjutnya. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan juga terima kasih Bu Delila untuk firman-Nya, jadi berkat bagi kita semua. Juga kita mau bersama-sama berdoa nanti untuk ibunda dari Bapak Budi Cuncoro yang opname ya. Detailnya belum jelas. Yang penting kita doakan bersama. Kita mohon berkat kasih karunia Tuhan, Tuhan menolong. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk malam yang indah kami boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan, terlebih lagi Engkau beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi Bu Delila yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih luar biasa. Kemanapun Kau utus jadi berkat, jadi terang, jadi jawaban doa, lebih banyak jiwa juga boleh dimenangkan. Kami juga bersawat berdoa bagi bangsa kami Indonesia ini. Kami lepaskan berkat damai sejahtera bagi kota dan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera kota, damai sejahtera kami. Engkau urapi pemimpin kami yang tertinggi sampai paling bawah, semua rakyatnya juga. Enggak ada takut akan Tuhan, ada kegerakan dari bangsa kami ini untuk datang kembali, untuk bertobat kepada-Mu Tuhan. Hingga bangsa ini boleh disembuhkan, boleh dipulihkan. Nama Tuhan berdaulat bertahta atas bangsa kami Indonesia. Engkau membentengi Indonesia ini dengan kasih karunia-Mu. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari orang-orang yang mereka-reka yang jahat atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kami serahkan juga kota kami Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya itu. Kau memberkati kota-kota tempat tinggal kami ini Tuhan, dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi persatuan kesatuan gereja-Mu, juga hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun berada Tuhan. Kau memberkati mereka semua dalam pelayanan mereka,
lebih banyak jiwa juga boleh dimenangkan. Kau berikan persatuan kesatuan bagi hamba-Mu untuk gereja-gereja-Mu juga. Nama Tuhan ditinggikan dimuliakan. Juga untuk terutama Gedi, tempat ibadah kami ini, Kau menolong gereja kami ini Tuhan. Kau tambahkan persatuan kesatuan di antara jemaat-Mu itu lebih lagi untuk bekerja giat memenangkan jiwa-jiwa. Biar lebih banyak jiwa boleh datang, boleh hadir berkumpul di tempat ini memuliakan nama-Mu. Kau berkati lingkungan kami, kanan kiri sekitar kami, Gedung Duri, Wage dan sekitarnya, taman ini juga memberkati sehingga lebih banyak jiwa boleh dimenangkan. Kami juga terus menjadi berkat, jadi terang. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu, Kau tilik satu persatu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang perlu pertolongan Kau ulurkan tangan-Mu, yang perlu pekerjaan Kau berkati dengan pekerjaan, yang bekerja Kau berkati lebih untuk jadi saluran berkat, yang melayani Kau pakai lebih dahsyat luar biasa. Nama Tuhan ditinggikan. Anak-anak kami yang sekolah Kau mencukupkan segala sesuatu, Kau beri keberhasilan, keberuntungan. Yang perlu rumah tempat tinggal Engkau juga sudah menyiapkan. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu atas setiap pribadi, atas pribadi kami. Terlebih lagi ubah hidup kami, ubah karakter kami, ubah tabiat kami untuk menjadi seperti Kristus. Itu kerinduan kami jadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk semua yang sudah melimpahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah malam pujian penyembahan telah usai. Mari kita angkat pujian. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dirimu seumur hidupku, masuknya Bapak Edi dipersilakan berkat. pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Mari kita akan angkat tangan tinggi-tinggi. Kini kembalilah, pulanglah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan menyertai engkau, bahkan Allah turut bekerja di dalam engkau untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau mengasihi Tuhan. Allahmu memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Bahkan apa tidak pernah kau lihat, dengar, dan timbul di dalam hatimu, semua akan disediakan oleh Bapa di surga. Kiranya berkat, anugerah dari Bapa surgawi, cinta kasih Yesus Kristus,
Penghibur Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kompak ya, kok banyak yang nggak datang ya.